Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sub 1 akan menjelaskan tentang analisis kasus nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan beranggotakan kelompok saya sendiri di sini Waluyo. Saya Dirga Mulawardana. Saya Wisnuhani Putra Yulianto. Saya Dionya Tulistiono. Saya Betul Setia ini ya. Analisis kasus nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, karaoke di jam kerja, puluhan PNS dihukum push up dan squat jam. Ini adalah salah satu contoh tindakan ASN yang tidak mencerminkan akhlak, yaitu karaoke di jam kerja. Rumusan kasus atau masalah terjadinya kasus dan aktor yang terlibat serta peran setiap aktor. Sejumlah pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di Provinsi Bangka Belitung yang sedang mengenakan pakaian dinas didapati tengah asik berkaraoke dan bersenang-senang di suatu kafe. Kegiatan dilakukan pada saat jam kerja masih berlangsung. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan setelah adanya laporan dari masyarakat. Ini adalah contoh hal yang salah dan tidak mencerminkan berakhlak. Kemudian rumusan masalah terjadinya kasus dan aktor yang terlibat serta peran setiap aktor. Wakil Bupati menindak tegas dengan memberikan hukuman fisik berupa push up dan squat jam, serta memastikan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran tersebut dijatuhi sanksi administratif yang penindaklanjutannya diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Dan apabila diulang, dikenakan sanksi terlebih berat berupa penurunan jabatan hingga pemecatan. Dengan harapan sanksi ini menimbulkan efek jerah bagi para pelaku. Untuk selanjutnya, faktor yang dapat menjadi pemicu dari asasnya PNS melakukan tindakan indisipliner yang sama. Yang pertama, masih belum terinternalisasinya dengan baik ke dalam diri seorang PNS nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi atau pedoman dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, rasa kesadaran terhadap tugas dan fungsinya sebagai ASN yang masih rendah sehingga PNS akan kehilangan arah dan tidak paham akan batasan dan wewenangnya. Dari yang selanjutnya, lunturnya sikap melayani dari seorang PNS yang merupakan bagian dari penyelenggara kebijakan publik diwajibkan untuk melayani publik. Namun masalah sebaliknya, posisi sebagai PNS sering dimanfaatkan untuk melayani diri sendiri. Yang selanjutnya, penjatuhan sanksi yang kurang tegas atau sanksi yang ringan dan tidak menyebabkan efek jerah. Yang kelima, keadaan lingkungan yang kurang kondusif menyebabkan ketidaknyamanan maupun kejenuhan dalam pegawai. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak oleh setiap aktor dan dampak jika diterapkannya nilai-nilai dasar PNS berakhlak pada kasus. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, nilai berorientasi pada pelayanan. Penggerebekan PNS yang melakukan karaoke saat jam kerja berawal dari laporan masyarakat. Dilaporkan kasus ini oleh masyarakat menandakan bahwa masyarakat terganggu dengan tindakan yang dilakukan PNS tersebut. Terlebih pelanggaran disiplin dilakukan pada saat jam kerja sehingga akan berakibat pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada nilai akuntabel. Tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap fungsi dan tugasnya sehingga pelanggaran kedisiplinan tersebut dapat terjadi serta juga melanggar nilai-nilai integritas seperti sikap peduli dan tanggung jawab. Yang selanjutnya nilai kompeten. Untuk menjadi seorang ASN, seseorang telah melewati berbagai tahap perseleksian terkait dengan kompetensi dan sikapnya sehingga sudah pasti seseorang yang lolos sebagai ASN sampai tahap seleksi akhir adalah orang-orang yang berkompeten. Dalam kasus di atas, telah terbukti ASN di Kabupaten Bangka Belitung tidak paham dengan aturan fungsi dan tugasnya sehingga kasus ini juga melanggar nilai berhak kompeten. Yang selanjutnya, bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai berhak nilai harmonis. Tidak adanya keselarasan antara pegawai yang tetap tinggal di kantor dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan pegawai yang melakukan pelanggaran dengan melakukan karaoke saat jam kerja. Adanya pelanggaran disiplinan ini dapat berakibat menjadikan lingkungan kerja yang tidak harmonis dan bisa saja menimbulkan konflik. Yang selanjutnya nilai loyal.
Seorang PNS memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, melakukan pelayanan publik serta perekat kesatuan dan kesatuan. Dan dilakukannya tindakan pelanggaran tersebut, maka PNS itu telah melanggar tugasnya sebagai pelayan publik. Bahkan yang disayangkan adalah yang melaporkan kasus ini juga adalah masyarakat. Dan selanjutnya nilai adaptif, kegiatan karaoke tercipta salah satunya karena perkembangan teknologi yang memang adalah kegiatan yang negatif karena dapat menghilangkan stres. Kesalahannya adalah pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan waktunya, sehingga dapat dikatakan ASN di Kabupaten Bangka Belitung tersebut tidak memiliki kemampuan dalam beradaptasi sehingga melihat situasi dan kondisi pada saat melakukannya. Selanjutnya ada bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak. Pertama, nilai kolaboratif. Pelanggaran nilai ini dibuktikan dengan tidak adanya rasa toleransi yang dilakukan oleh pegawai ASN di Kabupaten Bangka Belitung yang melakukan karaoke dengan yang tidak. Pada saat jam kerja seharusnya semua pegawai melakukan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab di kantor dan tidak melakukan kegiatan lain terutama di luar kantor. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai ASN, dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS berakhlak pada kasus di atas. Yang pertama, menurunkan rasa kepercayaan dari atasan atau sesama pegawai kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, karena dengan tindak pelanggaran tersebut dapat dipastikan pegawai itu tidak kompeten dan akuntabel dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian kegiatan pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan amarah masyarakat setempat. Kemudian dapat mengakibatkan hilangnya keharmonisan di dalam lingkungan kerja dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap ASN oleh masyarakat karena kasus di atas yang melaporkannya adalah masyarakat sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu gagasan alternatif pemecahan masalah pada kasus. Yang pertama yaitu sanksi fisik, seperti push up, squat jam, lari, atau yang lain-lain. Kemudian sanksi administrasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2011 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tujuan diberi hukuman disiplin yaitu untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil untuk tidak melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu sanksi lebih berat. Apabila pelanggar mengulang perbuatan yang sama, akan menerima sanksi lebih berat seperti penurunan jabatan hingga pemecatan sebagai status PNS. Gagasan solusi alternatif lain yaitu pemberian sosialisasi dan pemahaman tentang langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran disiplin tersebut. Yang keempat, konsekuensi penerapan setiap alternatif gagasan permasalahan dalam kasus di atas. Yang pertama, pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi atau tindakan secara tegas bila mana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jerah dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya. Yang kedua, setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Yang ketiga, disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan, sehingga banyak orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman. Yang keempat, menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari juga akan membentuk wilayah serta pribadi yang lebih kompeten lagi, sehingga pegawai akan sadar dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.